Petugas Satpol PP dan Sudin Sosial Jakarta Pusat menggelar razia PMKS di sejumlah lokasi. Seorang pria yang diduga gelandangan langsung kabur saat melihat kedatangan petugas di Jalan Gondang Dia malam tadi. Sementara di Jalan Latuhar Hari, petugas berusaha keras untuk bisa mengamankan gelandangan yang mencoba kabur. Razia juga digelar di sekitar bantaran rel, di mana banyaknya PMKS yang biasa tinggal di lokasi tersebut. Upaya penyisiran membuahkan hasil, sejumlah gelandangan dan manusia gerobak berhasil diamankan. Razia PMKS jelang Hari Raya Lebaran digelar seiring dengan meningkatnya jumlah PMKS seperti pengemis, gelandangan, serta pemulung yang mengganggu kenyamanan warga. Dapatkan ada sekitar 15 orang manusia gerobak, ya. Jadi sebagaimana kita ketahui itu dilarang. Ini juga kegiatan malam hari ini kita giatkan dalam rangka antisipasi Lebaran. Petugas mengancam akan menindak tegas oknum yang sengaja memobilisasi gelandangan dan pengemis, terlebih jika melibatkan anak-anak. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya Ainis melaporkan. Satu orang tewas dalam tabrakan dua bus di Purworejo, Jawa Tengah. Penangkapan pelaku curanmor di Padang, Sumatera Barat diwarnai tembakan peringatan. Sepuluh hari jelang Lebaran, tiket bus jurusan Jawa habis terjual. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi tadi pemirsa, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 2 jam ke depan. Kita awali informasi hari ini dari razia penyandang masalah kesejahteraan sosial. Petugas Satpol PP Jakarta Barat berhasil menjaring puluhan PMKS di kawasan Taman Sari. Sejumlah wanita pekerja seks komersial melawan petugas Satpol PP Jakarta Barat saat petugas menggelar razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di kawasan Taman Sari. Perlawanan ini menimbulkan keributan dan mengundang perhatian warga sekitar. Walaupun petugas ramai-ramai menahan mereka agar tidak kabur, sejumlah wanita pekerja seks komersial berhasil melarikan diri. Selain merazia pekerja seks komersial, petugas Satpol PP juga turut mengamankan 26 PMKS di wilayah Taman Sari. Mayoritas dari mereka berasal dari luar Jakarta yang sengaja datang ke ibu kota untuk mengemis di saat bulan Ramadan. Adapun hasil kegiatan dari pukul 20.00 kami menjangkau 26 PMKS, diantaranya itu ada manusia gerobak, gelandangan, serta pengemis, dalam hal ini manusia silver. Dan malam hari ini kami mendapatkan hasil penjangkauan 5 orang WTS. Para PMKS dan wanita pekerja seks komersial dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk direhabilitasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, para pembalap liar di Makassar, Sulawesi Selatan, kocar-kacir dibubarkan tim gabungan TNI Polri. Sebagian pembalap liar kabur, sedangkan beberapa lainnya ditangkap.
Pembubaran balap liar serta balap lari oleh tim gabungan TNI Polri dilakukan di kawasan Pemuda di Jalan Kimia 8 Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Para pebalap liar panik saat melihat kedatangan personel gabungan. Sejumlah pemuda kabur meninggalkan kendaraannya di lokasi balap liar. Pembubaran dilakukan lantaran balap liar dan lomba lari dilakukan dengan menutup jalan sehingga mengganggu masyarakat. Aksi yang digelar jelang sahur diduga disertai uang taruhan. Telah terjadi balap liar di daerah Talasa City. Akhirnya sempat dibubarkan, kemudian mereka sempat melarikan diri, di mana pada saat kami melakukan penyisiran di daerah Kima 8, akhirnya kami dapatkan beberapa rombongan yang sudah dibubarkan melakukan balap liar, kemudian melakukan juga lari liar. Dalam pembubaran balap liar, 6 kendaraan disita petugas. Para pemuda yang ditangkap diberi sanksi push up, sementara kendaraan mereka ditahan selama 3 bulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. 1 orang tewas akibat 2 bus tabrakan di Purworejo, Jawa Tengah. Tabrakan terjadi saat salah satu bus akan mendahului namun tak melihat kendaraan di depannya. Kecelakaan antara 2 bus terjadi di Jalan Purworejo, Yogyakarta, kilometer 11 pada kemarin sore. Akibatnya sopir bus Murni Jaya Selamat Heru Subagio tewas di lokasi kejadian. Bus Murni Jaya melaju dari arah Yogyakarta menuju Purworejo dengan kecepatan sedang. Sesampai di lokasi, bus hendak mendahului kendaraan lain yang melaju searah di depan truk tronton. Namun saat melewati marka jalan, bus Murni Jaya bertabrakan dengan bus efisiensi. Tadi bus Murni itu salib dari kanan, dari depan itu ada lawan bis juga. Itu yang ngerem juga nggak sempat kan, saya juga ngerem, mobil saya juga kena itu. Oh, berarti yang Murni Jaya itu ngebut ya tadinya? Iya. Nyelip ya? Iya. Sementara tadi yang bis Murni Jaya kosong. Kemudian dari sini tadi ada beberapa, ya, namun untuk korban tidak apa-apa, hanya kena pecahan kaca saja. Sopir bus efisiensi luka-luka dan dirawat di RSUD Dr. Citro Wardoyo, Purworejo bersama dengan beberapa penumpang yang juga terluka. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Juhartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kebut-kebutan sopir truk kembali menghebohkan warga Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Sopir truk yang masih berusia 16 tahun hilang kendali sehingga menabrak warung serta bengkel. 2 korban mengalami luka ringan karena tercebur ke sungai. Sebuah truk terjun ke dalam sungai usai menabrak warung dan bengkel di desa Seirampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kejadian berawal dari aksi kebut-kebutan supir truk yang dikemudikan remaja berusia 16 tahun bernama Sopian Ali. Truk tiba-tiba oleng dan membuang setir ke arah kanan sehingga menabrak warung serta bengkel. 2 orang pemilik rumah tertabrak dan terseret masuk ke dalam sungai, termasuk 2 unit sepeda motor yang berada di dalam bengkel. Kedua korban berhasil diselamatkan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara sejumlah warga berusaha mencari sepeda motor mereka yang masuk ke dalam sungai. Hanya dia nyorong ke kedai itu, keadaan kosong. Kenapa warung adik saya yang dilanggar? Adik saya kena, bapak saya keadaannya itu kencang sekali Pak, kencang. Ini lakinya, keadaannya kencang. Adalah adik aku sama bapakku masuk bak kolong. Adikku tuh sengaja masuk bak kolong itu. Karena aku goyang-goyang baru adikku tuh timbor keluar. Dikarilah ke atas, bapakku dahnya kakinya patah ininya berdarah. Nah, itu nggak punya SIM itu sopir itu Pak, baru jalan. Kasus ini kini ditangani unit Laka Lantas Polres Serdang Bedagai. Sopir beserta kendaraannya langsung diamankan oleh petugas. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Sebuah minibus tenggelam di Sungai Konaweha saat menyeberangi sungai menggunakan kapal rakitan. Diduga ikatan kapal tidak kuat hingga minibus tercebur ke sungai. Sebuah minibus di Desa Tabanggele, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara tenggelam ke dalam Sungai Konaweha. Mobil ditumpangi 4 orang, 1 diantaranya bayi berusia 7 bulan.
Peristiwa bermula saat minibus menyeberangi sungai dengan mengikatkan bagian belakang mobil pada kapal rakitan atau pincara. Diduga ikatan itu tidak kuat hingga mobil terperosok ke dalam sungai saat hendak mendarat di seberang. Seluruh penumpang selamat karena sempat melompat keluar mobil sesaat sebelum mobil terseret arus sungai. Terus kami ini langsung segera untuk menolong, mencari tali. Cuma karena sudah terlanjur lepas talinya di situ, akhirnya sudah tidak bisa maju kembali lagi rakit itu. Akhirnya kami panik, akhirnya mobil sudah tidak bisa diselamatkan karena arus, akhirnya jatuh. Di penyeberangan Pincara dari desa Bebonoha, kecamatan Bondoala, menyeberang ke desa Tabanggele, kecamatan Anglumare. Mobil jenis Hilux DT 1984 yang dikendarai oleh saudara Suwardi. Petugas telah mengevakuasi mobil minibus dan menunggu pemilik untuk mengambil mobil itu. Dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Sepeda motor dengan kecepatan tinggi menabrak bus di Lumajang, Jawa Timur. Akibat peristiwa itu, pemotor luka parah di bagian kepala. Kamera pengawas merekam detik-detik sebuah sepeda motor menabrak sebuah bus di depan Terminal Mina Koncar, Lumajang, Jawa Timur. Pemotor melaju dengan kecepatan tinggi dari arah selatan, menghantam bagian belakang bus yang berbelok menuju terminal. Akibat kerasnya benturan, pengemudi sepeda motor Irfan Effendi, warga desa Grobokan, luka parah di bagian kepala. Sampai saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan yang mana diduga awal terjadi kelalaian salah satu dari kendaraan, masih tahapan pemeriksaan. Kondisi korban saat ini masih dalam penanganan medis. Memang di kawasan tersebut seringkali terjadi laka lantas, sehingga itu termasuk jadi atensi kami juga untuk upaya penanganan di wilayah tersebut. Polisi telah mengamankan barang bukti kecelakaan, yaitu sebuah sepeda motor dan bus laju jurusan Jember, Surabaya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Aksi brutal geng motor kembali terjadi di Medan Labuhan. Seorang warga yang sedang mengendarai sepeda motor bersama istri dan anaknya tewas setelah dianiaya anggota geng motor tersebut. Dari rekaman CCTV terlihat seorang warga bernama Retno Suwito, warga Jalan Yosudarso, Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan Labuan, berjalan terhuyung sambil meminta tolong hingga akhirnya tersungkur ke tanah. Sambil berteriak histeris, istri dan anak korban berusaha menghampirinya bersama warga. Retno tersungkur setelah dianiaya sejumlah anggota geng motor di kawasan Jalan Jermal Raya, Kecamatan Medan Labuan pada Rabu malam. Saat kejadian, korban bersama istri dan dua anaknya keluar rumah untuk membeli jamu. Tiba-tiba dipepet dan dianiaya puluhan anggota geng motor dengan menggunakan senjata tajam. Korban akhirnya tewas dengan luka sayatan benda tajam di dada kiri. Sementara istri korban mengalami luka-luka di bagian kepala akibat terjatuh dari sepeda motor. Banyak bang, kurang lebih 10 kereta untuk 10 kereta lebih itu ada. Dan tiba-tiba mereka gini kan senjata tajam. Tengok setiap kereta, setiap yang dibonceng megang senjata tajam, celurit, bermacam-macam lah. Ketusukannya di bagian mana kak? Dada sebelah kiri dekat jantung, makanya nggak bisa. Istri korban berharap pihak kepolisian segera menangkap para pelaku yang diduga komplotan geng motor yang selama ini sangat meresahkan warga. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Melepaskan tembakan peringatan saat meringkus pencuri kendaraan bermotor di Padang, Sumatera Barat. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di iNews Siang.